Kapet. Masih belajar? Bisa giling-giling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari sini. Nih, Kemudian menghafali, kemudian sampai memakamkan. Besok akan menjadi materi ujian praktek. Untuk itu, sebelum ke praktek, ada beberapa kriteria jenazah. Hukum untuk pengurus jenazah adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah apa artinya? Yang wajib bagi sebagian orang. Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah gugur. Ya. Tapi kalau tidak ada satupun yang mengurus jenazah, maka semuanya berdosa. Ada beberapa kriteria jenazah yang tidak diurus secara sempurna. Ya, sempurna dalam hal ini adalah dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Itu sempurna pengurusannya. Tapi ada beberapa yang tidak sempurna. Yang pertama adalah jenazah yang sahih dalam berperang. Sahih dalam berperang gimana cara ngurusnya? Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, langsung dimakamkan dengan pakaian yang ia kenakan terakhir kali. Kenapa? Karena pakaian dan darah yang keluar dari dalam tubuhnya itu akan menjadi saksi nanti ketika dia mahsyar, ya, di hari kebangkitan itu akan menjadi saksi bahwa dia itu meninggal dalam kondisi syahid, gitu ya. Gimana kalau misalnya ini tentara berperang, kena bom, kena peluru, ya sudah, berarti dibiarkan saja seperti itu. Nanti kalau misalnya ada aurat yang terbuka, misalnya kakinya ditutup dengan kain secukupnya, tidak boleh seluruhnya. Terus yang kedua adalah jenazah yang rusak berat karena kecelakaan atau kebakaran, ya, korban kebakaran. Orang yang meninggal dalam kondisi terbakar adalah orang yang paling sakit sakaratul mautnya. Orang yang meninggal dalam kondisi terbakar adalah kondisi yang paling sakit sakaratul mautnya, paling sakit. Ya. Nah, ini jika ada orang yang tertabrak kereta api misalnya, kendaraan besar, dan bagian tubuhnya itu banyak yang hancur, misalnya kepalanya, tangannya, maka itu tidak dimandikan, ditayamumkan. Bisa tayamum? Bisa, ya? Ditayamumkan, digosok wajahnya dengan debu yang suci. Debu yang suci itu didapat dari mana? Dari tembok. Kalau sudah dipakai bagian sini ganti, ya, jangan dipakai lagi. Sama dengan kamu ketika berwudu, maka diharuskan dengan air yang mengalir, dan nggak boleh pakai air bekas nggak boleh, ya, karena harus mensucikan. Ini diusap wajahnya, terus kedua tangannya sampai sini. Kalau tidak memungkinkan ditayamumkan, maka langsung dibungkus dengan kain kafan, disolati dan dimakamkan. Itu kondisi yang rusak berat dan apa tadi? Karena kebakaran. Terus yang ketiga, janin 0 sampai 3 bulan dan 4 sampai 9 bulannya sudah ada bentuknya dan masih berupa gumpalan darah misalnya. Nah, itu tidak ada prosesi pemandikan, tidak ada, nggak boleh. Karena apa? Karena akan merusak jenazah. Ya, jadi kondisinya langsung dibungkus dengan kain kafan, langsung dimakamkan, tidak disolati. Ya, berbeda dengan jenis jenazah atau bayi yang sudah pernah dilahirkan kemudian diazankan, diikomahi, itu boleh diurus secara sempurna. Kemudian berikutnya adalah orang yang syahid atau meninggal dalam kondisi haji dan umrah. Meninggal di Mekah, sudah bertawaf misalnya, atau sudah tahallul misalnya. Jadi hanya seperti ini saja, sampai sini sudah. Ya, dibungkus begitu, dimasukkan ke liang lahat. Tidak ditutup. Kenapa kok tidak ditutup? Karena nanti ketika dia dibangkitkan, yaumul ba'ats, itu nanti dalam kondisi dia sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Ya, jadi pengen meninggal dalam kondisi apa? Kondisi apa? Kondisi sedang umroh, kan? Nah, itu meninggal dalam kondisi paling baik. Oke, baik. Kita mulai dengan
kamu nggak boleh kepo. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memandikan jenazah, kamu nggak boleh kepo, ngintip-ngintip. Ya. Biarkan mereka mengurus jenazah keluar. Jadi tempat yang layak. Kemudian yang kedua adalah kain basahan. Ya, kain basahnya jari-jari saja. Ini hampir sama dengan kalian kalau mandi tuh pakai kain basahan ya. Pakai nggak? Jangan-jangan enggak ini. Ya. Jadi usahakan menggunakan kain atau ada kain yang menutup bagian tubuh kita lah. Kalau mandi itu jangan tidak sama sekali ya. Apalagi kamu sudah dewasa, sudah balik, lepas jilbab saja harus basmalah. Bismillah, biar apa? Biar tidak melihat kamu, tidak melihat aurat. Laki-laki pun juga begitu, mau jadi kasih celana kolor ya. Bismillah dulu. Iya ya. Bismillah sakit. Apalagi kartunya di kelas ya. Terus ya, kemudian tadi sudah kain basahan, kemudian daun bidara dan kapur barus. Nanti kapur barusnya itu ditumbuk halus, terus kemudian daun bidaranya dikemas-kemas boleh, dikeluar sarinya, nanti dimasukkan ke dalam air bersamaan dengan kapur barus yang sudah dihaluskan, dicampur dengan air. Nanti untuk apa? Untuk bilasan terakhir, perhatikan. Untuk bilasan terakhir ya, bukan yang pertama guyuran itu bukan. Fungsinya adalah untuk menghilangkan bau yang dari tubuh jenazah. Terus yang berikutnya adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi nanti besok disediakan 2 ember. Ya, 1 ember isinya adalah campuran kapur barus dan daun bidara. Yang satu adalah air yang biasa saja. Sabun boleh nggak? Nggak usah, nggak perlu. Ya, cukup itu saja. Ya. Terus kemudian meja yang baik untuk memandikan adalah meja yang bawahnya sini itu ada lubangnya. Jadi ketika nanti kamu urut ini perutnya akan keluar, najisnya keluar, itu langsung dibuang. Kalau misalnya mejanya rapat, itu akan kemana-mana dan akan ke tubuh jenazah lain. Jadi nggak selesai nanti memandikannya, nggak bersih-bersih, nggak suci-suci, gitu ya. Terus kemudian sarung tangan, ini wajib pakai sarung tangan latex, ya, agar ketika nanti kamu membersihkan najisnya tidak langsung kena tangan kamu, ya, kulit dengan kulit boleh disentuhkan. Baik, kita niat untuk memandikan jenazah dulu. Nawaitul husla lihadal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul husla lihadal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Ini kalau jenazahnya laki-laki ya. Besok kalau jenazahnya Pak Kris mintanya perempuan berarti harus diganti. Nawaitul husla lihadil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Bedanya hanya lihadal mayyiti dan kalau perempuan lihadil mayyitati. Nanti saya share untuk doa-doanya biar kamu hafalin ya. Terus kemudian yang pertama, karena banyak banget yang untuk membutuhkan dulu, pertama mengguyur dulu. Nah, kita sepakati sama-sama mengambil satu kesimpulan yang terbanyak yang dipakai. Yang pertama diguyur dulu, tadi sudah niat bareng-bareng. Ini nanti kamu baca niatnya bareng-bareng ya. Kemudian kamu guyur pelan-pelan semuanya dari atas kepala. Mohon maaf, ulangi. Ini dulu mencuci tangannya sama seperti kamu mandi. Iya, mandi besar kan, cuci tangan dulu ya. Cuci tangan, kemudian baru menggosok bagian kepala, ya kan? Gosok dulu bagian kepala pelan-pelan karena kemungkinan untuk rontok itu akan lebih banyak ya. Diguyur, kemudian semuanya diguyur dulu sampai belakang, kena air semuanya, sela-selanya, kemudian diurut perutnya. Diurut perutnya sampai ya nggak usah keras-keras ya, pelan-pelan saja ngurutnya. Kalau sudah keluar ya sudah, kita bersihkan, guyur lagi ya. Terus tahap berikutnya adalah mewudukan jenazah. Diwudukan, gimana cara mewudukan? Apakah disuruh kumur-kumur ya? Jadi bersihkan saja. Ini fungsinya latex untuk masuk ke dalam mulutnya, dibersihkan, kemudian hidungnya, kemudian
Satu guyur, kan ada kelompok ya. Satu guyur, satu membasuh. Harus urut karena harus tertib kudu. Jadi siku sampai siku ya, tangan sampai siku, terus kanan 3 kali, kiri juga 3 kali. Terus rambut, kepala, telinga, kanan kiri sampai ke kaki nanti. Gitu. Wudhu selesai. Berikutnya adalah memiringkan jenazah. Miring kemana? Miring ke kiri karena bagian kanan yang dibersihkan. Diguyur berapa kali? Bilangan ganjil 3 kali. Guyur 3. Satu guyur, yang lain melesok. Ya, jangan dibiarkan dia mengguyur sendiri, ini sendiri ya. Ini kamu mandi sendiri malah. Ya, guyur. Ini bagian belakang juga. Ya, ini sudah 3 kali, kemudian miring ke bagian sini. Bagian kiri, tubuh bagian kiri. Guyur 3 kali ya tadi ya, bilangannya ganjil. 3 kali belakang dibersihkan, sini punggung semuanya kena air, harus kena air. Nah sudah selesai untuk 3 kali, terus kemudian yang terakhir itu boleh dengan air yang sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Belasan terakhir tadi air yang apa? Ya, yang sudah dicampur daun bendera dan campur batu semua diguyur, tapi jangan sama embernya. Pakai kayu. Jadi kalau kamu mandi kan begitu ya, sama kayak apa namanya? Nah, selesai. Kalau sudah selesai ini diganti dengan kain yang bersih. Kain yang bersih itu nggak harus baru ya, yang bersih, yang kering, ini kering kan, pakai handuk ya boleh. Besok ya biarkan basah. Rambut dikeringkan, disisir. Nah, disisirin ya. Sempong tengah boleh, sempong pinggir kanan kiri boleh. Jabrik ya boleh. Nah, kalau perempuan kan biasanya panjang ya. Perhatikan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Rambut harus pendek. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Kalau potong jangan terlalu pendek menyerupai laki-laki, nggak boleh. Ya. Ya panjang sesuai dengan kodratnya saja lah. Oh. Terus tadi sudah dirapikan rambutnya untuk perempuan itu dikepang 3. Ini mohon maaf saya copot dulu. Terus susah ya gimana? Sini 1, 2, 3. Ya. Jadi kepangannya kalau misalnya rambutnya panjang banget ya separuh saja lah. Separuh nanti diikat dengan rambutnya ya, bukan pakai pita. Pakai rambutnya saja. Jadi nggak pakai silet rambut. Kalau laki-laki rambutnya panjang dikepang nggak usah, dibiarkan saja. Dicukur, oh nggak boleh potong, kecuali kuku boleh. Oh kukunya panjang banget, nah kayak siapa yang mau kukunya panjang? Potong boleh, nah laki-laki kan boleh panjang banget buat apa? Aku pas seru padahal dia nggak pernah makan sarung. Sudah, tolong di sana kita menghafal jenazah dulu. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke pengapalan? Membutuhkan 3 lapis kain kafan untuk laki-laki, 3 untuk perempuan berapa? 5. Awal semuanya beda. Oh iya gaji kenapa? Mana awet? Bisa lagi mbak? Ini nggak cukup kain kafannya. Bisa lagi. Setelah jenazah tadi sudah dibagikan adalah meletakkan talinya dulu. Kalau kamu meletakkan kainnya dulu nanti susah ikatnya. Jadi talinya dulu, nanti ikat tali. Jumlahnya berapa? Ganjil. Boleh 3, boleh 5, 7 sampai berapa tadi? 9. Terus kemudian kita pilih kain yang paling tebal dulu, paling bawah. Simulasi man.
Bapak nggak serong sedikit? Boleh serong kanan dulu boleh. Kumis, kumis, kumis. Kalau sudah digala seperti ini, cukup untuk jenazah laki-laki. Jadi tidak ada tambahan lagi, sudah tidak tinggal mapan. Ya. Kalau perempuan pasti ada 2 tambahan lagi. Yang berikutnya adalah jilbabnya. Seperti ini, segi 4, tapi jilbabnya seperti ini. Sama seperti jilbabnya kamu. Jadi Islam itu sangat mengatur bagaimana seorang itu berpakaian dari ketika dia hidup dan dia mau menghadap Allah itu harus sesuai dengan apa yang dilakukannya. Berikutnya adalah gamis. Ini gamis yang dibuat dari kain kafan, sederhana sekali, hanya saya potong bagian tengahnya. Nah, cukup seperti ini. Silakan dicek pakai. Ini seperti ini saja, cukup. Sebenarnya ini kurang panjang. Harusnya lebih ke bawah. Kalau digantung jenazah ya. Terus kita taruh di bagian paling atas. Itu perempuan gitu. Seperti ini. Kenapa kok perempuan lebih banyak kainnya dibandingkan laki-laki? Buka. Oh, gamis. Gamisan. Iya. Sudah? Sudah diangkat ke sini? Keluar-keluar? Ayo angkat. Blinding ya. Ketika sambil menutup, ini sambil dibuka ya, diambil. Jadi nggak usah pakai peci ya, nggak usah pakai macam-macam. Kalau udah cukup di sini, yang membutuhkan. Paham ya sampai ke tahap ini ya? Kemudian ketika membungkus, ini dari bagian kanan dulu, bukan dari asal melipet. Ya, asal membungkus bukan, tapi dari sebelah kanannya dari situ. Dirapikan. Pada kasih kabeh dene. Udah kena harakatan ya? Dari kanan. Kanan dulu. Sabar. Sabar. Dari kanan dulu. Angkat kabelnya. Terakhir itu ya, menutup sesuai. Sesat. Ya. Suruh jadi mayat. Mau ya sholat tempat kan? Sekarang coba diikat, Oke. diikat jenazahnya. Ikatannya adalah
semua, bukan kita angkat Merah. bagian. Oh, Naya, tali sepatu. Boleh bebas. Silakan ini yang mau peranai. Tali sepatu. Bukan tali sepatu. Bukan? Bukan yang Ini dia, Bu. yang sekali tarik lepas. Iya, iya. Sesek lagi. Di bawah telapak kaki persis. Iya. Eh, Kurang kesini lagi, Mbak. Bawah telapak kaki persis. Sudah seperti ini ya posisinya. Seperti ini tinggal di diapain? Ya, disolati. Hafal doanya? Tuh, tadi saya lupa ini. Lupa niat untuk mengafani jenazah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nawaitu takfina hadhil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Nanti dihafalin ya. Terus ini sudah selesai, tinggal disolati. Besok kamu satu-satu walaupun dijejer. Oh, ada 5 apa 7. Terus kemudian memakamkan jenazah itu nanti berarti kamu hanya ada yang menjelaskan ya besok ya. Kelompoknya kamu silahkan dibuat nanti malam Senin lah atau malam yang kamu mau tes ujian praktek kamu kirim namanya siapa saja ya, nanti pas saya nilai gampang. Nanti hari apa ini? Selasa. Hari Rabu ya. Nanti malam Selasa. Terus untuk memakamkan itu ada liang lahat. Di dalam liang lahat itu ada lagi namanya liang syak. Untuk apa? Untuk memiringkan tubuh jenazah seperti ini. Jadi nanti jenazah ini sudah posisinya kepalanya di utara, kemudian ini sudah pas menghadap ke barat ya, seperti ini. Diturunkan dengan membaca doa. Menurunkan jenazah, di bawah sudah ada 3 orang siap untuk melepas semuanya talinya. Membaca doa, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti silakan dihafal. Kemudian sampai di bawah agar tetap miring seperti ini maka membutuhkan bola tanah yang sudah disiapkan. Diletakkan di mana? Diletakkan di bawah, di bagian kepala bagian belakang, kemudian ditekuk bagian belakang, kemudian di punggung, di pinggul, di apa namanya nih? Betis ya. Terus kaki. Ya, biasanya kalau 5 boleh. Ya, tapi kalau misalnya tubuhnya tinggi ya berarti ya secukupnya berapa. Agar tetap posisinya tetap seperti ini, enggak begini ya. Harus miring ke sini. Kemudian ini dilepas semuanya talinya, maka tadi harus kayu tarik lepas. Ya. Memudahkan karena posisinya ini sudah dinding tanah di sini. Orangnya ada di belakangnya. Ya, ini dibuka. Nah, ini pipinya ditempelkan ke tanahnya bagian kanan. Ya. Ini fungsinya buat apa talinya dilepas? Semuanya terlepas. Fungsinya buat apa? Ini untuk memudahkan ketika nanti ditanya sama malaikat. Ini dimudahkan dalam